Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Aku hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah Terimalah hati, hati, pikiran, pikiran, dan dan jiwa jiwa ragaku. ragaku. Biarlah Biarlah aku aku mendengarkan mendengarkan dan dan merenungkan merenungkan sabda-Mu sabdamu saat saat ini ini melalui melalui doa doa novena novena Beato Beato Dionisius Dionisius dan dan Redemptus. Redemptus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan. Seringkali kita mendengar bahwa orang menyatakan Allah ada di mana-mana. Hal ini memungkinkan kita untuk bisa membangun relasi dengannya tanpa terikat dengan tempat tertentu. Di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apapun, kita dapat membangun komunikasi dan berrelasi erat dengan Allah kita. Hari ini kita mendengar warta Injil tentang perdebatan yang terjadi di antara Yesus dan seorang perempuan Samaria tentang di mana tempat Allah harus disembah. Hal pertama yang perlu kita ketahui bahwa hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria sungguh tidaklah harmonis, karena orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria adalah orang-orang kafir. Namun, Yesus hadir di hadapan perempuan Samaria itu sebagai orang yang merobohkan sekat pembatas dan tembok pemisah di antara orang Yahudi dan Samaria. Yesus tidak menjauhkan diri dari perempuan itu, melainkan ia datang kepadanya dan meminta air kepadanya. Selanjutnya, yang menjadi pokok perdebatan mereka adalah tentang tempat di mana mereka harus datang untuk menyembah Allah. Perempuan itu mengajukan persoalan kepada Yesus, yaitu suatu persoalan yang banyak diajukan oleh orang Samaria dan orang Yahudi, yaitu menyangkut tempat di mana Tuhan Allah harus disembah, di Gunung Gerisim ataukah di Yerusalem. Allah menghendaki orang menyembah Dia di Gunung Gerisim atau Yerusalem. Orang Yahudi dan orang Samaria selalu bertengkar soal di mana Allah harus disembah. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah, kata perempuan Samaria itu. Dan di sini kita bisa melihat adanya ketegangan antara kelompok orang Yahudi dan orang Samaria tentang hal yang sangat penting di dalam kehidupan dan penyembahan mereka terhadap Allah. Jawaban Yesus terhadap soal yang diajukan oleh perempuan itu
merupakan bagian yang paling mendalam dalam percakapan di antara mereka. Pertama-tama, Yesus menyatakan bahwa akan datang masanya orang akan menyembah Allah bukan di atas gunung ini dan bukan di Yerusalem. Memang, di masa lampau persoalan di mana Tuhan harus disembah merupakan persoalan yang sangat dipandang serius. Seolah-olah keberadaan Allah dan kehadirannya sangat bergantung pada tempat-tempat tertentu. Sekalipun para nabi telah menyampaikan berbagai kecaman mengenai hal itu, tidak berarti bahwa orang Israel mengabaikan peran tempat-tempat suci. Yerusalem tetap dipandang sebagai kota yang paling suci, dan kehadiran Allah tidak pernah dilepaskan dari bait Allah yang dibangun di kota itu. Dalam jawabannya, Yesus menyebut suatu masa yang akan datang, di mana tidak lagi menjadi soal di mana Allah harus disembah. Soal di mana itu akan lenyap sama sekali, dan segala bangsa, termasuk Yahudi dan Samaria, akan menyembah Allah di segala tempat. Untuk dapat berjumpa dan menyembah Allah, orang tidak perlu datang ke tempat tertentu, karena memang kehadirannya tidak terikat pada hal-hal fisik. Dan hal yang paling penting di sini adalah bahwa ketika Yesus selanjutnya menjelaskan bagaimana seharusnya Allah disembah, yaitu dalam roh dan kebenaran. Jadi, tidak terikat dengan tempat tertentu. Saatnya akan tiba bahwa bait Allah dan seluruh ibadah yang dirayakan di dalamnya itu akan berakhir. Allah tidak akan disembah dengan berbagai upacara keagamaan di sebuah tempat yang dipandang layak. Penyembahan kepada Allah tidak lagi bergantung pada tempat, sehingga orang tidak perlu lagi bertengkar di mana Allah ingin disembah oleh manusia. Yesus menyatakan bahwa akan datang saatnya, dan saat itu sudah tiba, bahwa ibadah di bait Allah akan digantikan dengan ibadah dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki agar para penyembah yang benar akan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus kemudian memberikan alasan untuk ibadah yang baru itu. Allah itu adalah roh. Hal ini menunjuk pada hakikat yang menerangkan bagaimana Allah berhubungan dengan manusia. Kita bisa melihatnya dalam tulisan-tulisan Yohanes. Terdapat contoh-contoh lain mengenai hal ini. Allah adalah kasih, yang artinya Allah berhubungan dengan manusia dengan penuh kasih. Allah adalah terang, yang berarti Allah berhubungan dengan manusia sebagai cahaya yang menerangi. Kalau dikatakan bahwa Allah adalah roh, ini berarti Allah berhubungan dengan manusia sebagai roh dan memberikan roh kepada manusia. Karena Allah itu adalah roh, manusia baru dapat menyembah Allah sebagai Bapa apabila ia telah lahir kembali dari roh dan hidup sebagai anak dalam hubungan dengan Bapa. Kehadiran Yesus di dunia menunjukkan bahwa melalui Roh Kudus Allah hadir dalam dunia dan dalam diri manusia. Roh Kudus menjadi alat, daya ilahi yang khas, yang dengannya Allah tampak dan berkarya dalam dunia manusiawi. Roh Kudus yang adalah kekuatan dan daya ilahi itu menampakkan diri dalam macam-macam rupa dan bekerja dengan berbagai cara. Kadang-kadang roh itu berupa daya ajaib, kadang-kadang berupa kemampuan untuk mengajar, memimpin, melayani, dan sebagainya. Sementara ungkapan roh dan kebenaran memiliki arti yang sama dengan roh yang adalah kebenaran, atau roh kebenaran itu sendiri. Roh Kudus juga disebut roh kebenaran karena memimpin para murid Yesus ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebenaran? Kebenaran yang dimaksudkan adalah rahasia Allah, sebagaimana yang disingkapkan oleh Yesus dan diingatkan oleh Roh Kudus. Yesus datang dari Bapa dan kita telah melihatnya.
Apa yang dikerjakan oleh Bapa, itulah yang dikerjakan juga oleh Yesus. Dan apa yang dilihat oleh Yesus pada Bapa, itulah yang dikatakannya. Dan dialah yang memerintahkan Yesus untuk mengatakan apa yang harus ia katakan. Dengan demikian, melihat dan mendengarkan Yesus sama dengan melihat dan mendengarkan Bapa. Dan Yesus katakan bahwa siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran berarti menyembah Allah karena digerakkan oleh roh yang telah menyatakan kebenaran tentang Allah. Roh memperkenalkan dan menyatakan siapakah Allah yang sebenarnya, yaitu Allah sebagaimana Dia ada. Hal ini dilakukan dengan mengingatkan orang beriman pada semua yang telah diajarkan oleh Yesus mengenai Allah Bapa yang mengasihi manusia. Roh yang sama menggerakkan orang untuk menyembah Allah yang sebenarnya dengan sikap hati yang benar, yakni dengan menempatkan diri di hadapan Allah dan mengasihi Dia. Beato Dionysius dan Redemptus telah menunjukkan kepada kita bagaimana mereka telah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan ini nyata dalam tindakan dan pengorbanan mereka. Beato Dionysius dan Redemptus telah setia kepada Allah dalam iman yang benar dan ketaatan yang sempurna hingga mereka mengorbankan nyawa. Roh Kudus sungguh berkarya dalam diri mereka, dan ini nyata dalam buah-buah yang dapat kita lihat, seperti keberanian membela iman, kemampuan untuk menghibur para sahabat dalam penahanan, kemampuan untuk menunjukkan pengharapan sejati hanya kepada Kristus sendiri, kemampuan dan kesediaan dalam melayani sesama yang membutuhkan, hingga keberanian mengorbankan nyawa demi iman akan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon bantuan dan doa orang kudus kita, Beato Dionysius dan Redemptus, agar kita mampu menjadi murid Kristus yang setia dalam iman, kuat dalam pengharapan, dan murni dalam cinta kasih akan Allah dan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Allah, Engkau senantiasa menghendaki umat-Mu memuji, memuliakan, dan bersyukur kepadamu. Dengan segenap hati, ajarilah kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, agar seperti para martir, kami tetap bersuka cita, meskipun harus menghadapi penolakan, penderitaan, kesengsaraan. Tuntunlah kami agar senantiasa berada di jalan yang benar dan tetap mengarahkan diri kepadamu. Semoga melalui wujud kami tetap tersenyum dan gembira dalam nama-Mu, meskipun menanggung beban dan perjuangan yang berat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Beato Dionysius dan Redemptus, doakanlah kami agar mampu menjadi saksi penderitaan Kristus di tengah dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.